If they switching, double life, double vision. I see blue diamonds, sideways. It's a race, who's timing? 5 days out of state, new climate, no trace, quiet place, move silent. Bitch throwing hands in the parking lot, get stuck. Belajar kausalitas pada anak usia dini yuk, bareng sama aku Dini Lutfia Nur Fadilah dari kelas 2 CRPL Universitas Islam Darussalam Ciamis. Put it all in. Assalamualaikum ayah bunda dan teman-teman pendidik yang sedang menonton. Hari ini kita akan membahas tentang pembentukan konsep kausalitas. Pernahkah ayah bunda melihat anaknya melakukan hal seperti ini? Menumpahkan air berulang kali, atau menjatuhkan mainannya berulang kali, atau bahkan melihat anak-anaknya seperti ini, menatap hujan dari jendela seperti orang merenung. Tapi ternyata hal ini bukan hal iseng semata. Ini adalah bagaimana anak belajar memahami konsep hukum kausalitas atau sebab akibat itu. Menurut Jean Piaget, anak usia dini khususnya tahap praoperasional atau usia 2-7 tahun, mereka mulai memahami dunia lewat tindakan mereka sendiri. Kausalitas adalah jembatan logika mereka untuk memahami bahwa setiap aksi atau sebab akan menghasilkan suatu reaksi. Pemahaman ini penting untuk memecahkan masalah atau problem solving mereka di masa depan. Dalam memahami konsep kausalitas, anak usia dini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah kausalitas fisik mekanisme. Ini terjadi ketika anak berusia 2-4 tahun atau yang biasa disebut praoperasional. Pada tahap fisik mekanisme ini, anak-anak belajar melalui mekanisme sederhana. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak berulang kali menumpahkan air atau menjatuhkan mainan, mereka ingin tahu reaksi seperti apa dari orang tua mereka. Nah, ini adalah cara mereka belajar hukum sebab akibat. Atau contoh lain, ketika mereka bermain dengan saklar lampu, kemudian mereka menekan saklar lampu ke arah bawah, maka lampu akan menyala, atau menekan saklar lampu ke arah atas, maka lampunya akan mati. Nah, dari situlah mereka belajar mekanisme sederhana. Pada tahap kausalitas psikologis atau sosial, ini berada pada usia 4-6 tahun, di mana anak-anak mulai memasuki ranah pemikiran yang lebih luas lagi. Anak-anak tidak lagi melihat sebab akibat pada benda mati seperti pada mainan atau pada saklar lampu tadi. Tapi sekarang mereka sudah mengaitkannya pada interaksi, pada niat dan perasaan seseorang. Pada tahap ini pula, rasa ingin tahu anak sangat memuncak, ditandai dengan banyaknya pertanyaan kenapa bisa begini, mengapa begitu, dan bagaimana. Anak-anak juga paham tentang hukum sebab akibat yang berkaitan dengan interaksi sosial, bahwa ketika mereka mau berbagi mainan dengan temannya, maka temannya akan senang. Dan pada tahap ini pula lah mereka memahami tentang aturan, sebab akibat dari aturan yang sudah diberlakukan di rumah atau di sekolah. Contohnya ketika mereka tidak mau membereskan mainan yang sudah mereka pakai, maka ibu akan marah, seperti itu. Ini adalah karakteristik utama cara berpikir anak usia dini. Yang pertama adalah pemikiran transduktif, di mana anak menghubungkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan meskipun keduanya tidak ada hubungan. Contohnya, ketika sebuah kereta lewat, kemudian mereka bersin. Nah, mereka mengatakan, aku bersin karena kereta lewat. Yang kedua adalah animisme, di mana anak memberikan sifat hidup, perasaan, dan niat kepada benda mati, sehingga mereka menganggap benda mati itu melakukannya dengan niat dan perasaan. Contohnya, ibu, aku jatuh gara-gara mejanya nakal, usil sama aku.
Yang ketiga adalah artifisialisme, di mana anak percaya bahwa yang ada di bumi ini atau di alam semesta ini adalah ciptaan manusia atau karena kekuatan luar biasa untuk kepentingan manusia. Contohnya, ayah, lihat itu gunungnya tinggi karena ada seseorang yang menumpuk tanah sampai tinggi. Yang selanjutnya adalah kausalitas magis, di mana anak percaya bahwa apa yang mereka ucapkan adalah sebuah keajaiban. Contohnya, ketika seorang kakak marah pada adiknya dan berharap adiknya hilang, kemudian keesokan harinya adiknya jatuh sakit. Nah, disitulah dia merasa bahwa apa yang dia rasakan dan dia ucapkan adalah sebuah keajaiban. Namun, di situ dia pun akan merasa menyesal karena mengakibatkan adiknya jatuh sakit. Dan yang terakhir adalah fenomenisme, di mana anak menghubungkan dua peristiwa hanya berdasarkan kesamaan dan ciri fisik yang mencolok. Contohnya, hari ini aku pakai baju merah, aku akan kuat seperti api. Setelah ayah bunda mengetahui tentang karakteristik cara berpikir anak usia dini, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menstimulasi pembentukan konsep kausalitas pada anak usia dini. Salah satu kegiatan atau stimulasi yang bisa ayah bunda lakukan di rumah, yang pertama adalah melakukan eksperimen sederhana seperti mencampurkan warna A dengan warna B, maka akan menghasilkan warna C. Kemudian yang kedua adalah kegiatan bercerita interaktif. Bagaimana ketika bunda atau ayah sedang membacakan buku cerita, kemudian memberikan pertanyaan pemantik kepada anak. Seperti contoh, ketika seekor kancil mencuri timun Patani, kemudian apa ya yang Patani rasakan ketika timunnya dicuri? Kemudian, kegiatan stimulasi selanjutnya adalah dengan bermain balok. Ajak anak menyusun balok hingga sangat tinggi, kemudian sentuh sedikit balok itu. Maka mereka akan belajar bahwa sentuhan sekecil apapun akan meruntuhkan balok yang sudah kita susun dengan sangat tinggi. Memahami kausalitas tidak dibangun lewat hafalan rumus, melainkan melalui eksplorasi bebas dan pertanyaan pemantik dari orang dewasa di sekitarnya. Dunia adalah laboratorium besar bagi kaki-kaki kecil yang baru belajar melangkah. Setiap sudut adalah ilmu dan setiap jarak adalah petualangan. Pendidikan bukan tentang memberitahu anak bagaimana sesuatu terjadi, tetapi membiarkan mereka melihat bagaimana suatu tindakan melahirkan sebuah keajaiban. Mari beri ruang bagi anak untuk mencoba gagal dan mengerti dunia melalui cara yang menyenangkan. Saya Dini Lutfia Nurfadilah, terima kasih sudah menonton. See you di sharing ilmu selanjutnya.